Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video kali ini saya masih melanjutkan tentang bagaimana memasang template di dalam kode igniter. Pada video sebelumnya kita telah memasang template dan sekarang waktunya menampilkan konten yang ada di dalam database ke dalam templatenya. Oke, kemarin kan di sini saya sudah menyediakan dua tabel, yaitu tabel kategori dan tabel konten. Dan di situ sudah ada beberapa isinya. Anda bisa lihat di bagian pertama pada video tutorial tentang templating. Oke, di sini langsung saja. Untuk kategorinya, data kategori kita akan tampilkan di bagian sidebar. Jadi nanti kontennya akan ditampilkan di bagian ini, kategoris. Oke, sekarang buat controllernya. Di controller webnya, di function HTML sidebarnya kan ada variabel data. Di situ kita akan ambil data kategori di sini. Misalkan di sini kategori ya. Nah, oh iya, jangan lupa di modelnya kita tambahkan dulu function untuk mengambil kategorinya. Misalkan di sini public, kita copy aja biar nggak lama. Get, misalkan get kategori gitu ya. Kategori ini langsung return data aja. Untuk query resultnya nggak usah dipakai ya, nanti kita pakai di controllernya aja. Select bintang from apa tadi namanya, kategori. Nama tabelnya kan kategori. Kemudian kita tinggal panggil aja this my model. Kemudian nama fungsinya get kategori, copy paste. Kemudian kita simpan. Kemudian di bagian sidebarnya, sidebar.php-nya, view sidebarnya, kemudian kita tampilkan ya. Kan di bagian kategori. Di bagian kategoris, di sini kan ada beberapa list dan kita hapus. Kita sisakan satu. Kita simpan, kita refresh dulu di browser. Tinggal satu kan. Nantinya data kategori itu kita looping di bagian link. Jadi seperti ini. Sebentar, namanya kategori. Nah, misalkan kita tambah is ya, kategoris gitu. Nama indeksnya kan kategoris. Jadi di sini for each kategoris s kategori. Nah, takli ini kan ya, nantinya yang diulang ya, berarti for each-nya harus sebelum li. Dan kemudian tutup dari for each-nya itu ditaruh di setelahnya li. Nanti kan di looping li-nya ini, li. Taklinya akan di looping untuk menampilkan nama kategori. Oh ya, jangan lupa di sini kita tambahkan query result-nya, result array. Kita simpan, kita kembali ke sidebar. Oh ya, kita refresh saja browsernya. Nah, sekarang dia akan menampilkan 3 data. Berarti kan dia diulang 3 kali ya, sesuai dengan jumlah kategorinya. Sekarang tinggal menampilkan judul kategorinya. Kembali ke view-nya, view sidebar. Kemudian di dalam text link-nya kita gantikan dengan judul kategori. Echo kategori, kemudian nama kolomnya judul kategori. Kemudian kita save, kita refresh browsernya, dan sekarang berhasil ditampilkan. Dan sekarang kita akan mencoba bagaimana menampilkan kontennya di sini. Nantinya ini kan judul konten, kemudian ini kita ganti aja menjadi autornya, penulisnya. Di sini kan ada field penulis di tabel konten. Nah, dan kemudian ini bagian isi kontennya. Nah, ini
bagian gambarnya ini kita hilangkan aja. Kembali ke controller, kemudian di bagian konten ini di function index, misalkan di sini kita tambahkan di sini data sama dengan array. Nah, di modelnya kita tambahkan function untuk mengambil data konten. Kita copy yang get kategori, kemudian kita ganti get content misalkan. Select bintang from content. Nah, function get content ini kita gunakan untuk mengambil konten melalui yang dipanggil melalui controller. Jadi misalkan di sini contents this my model, kemudian nama fungsinya di modelnya kan tadi get content. Jangan lupa ditambahkan query resultnya result array. Dan kemudian variabel data yang digunakan untuk menampung data konten tadi kita kirim ke view content melalui parameter yang kedua, data, kan gitu ya. Dan kemudian pada view kontennya kita rubah sedikit kodenya. Dan di sini kita lihat di browser kan ada beberapa konten, 1, 2. Nah, ini kita sisakan 1 aja. Kan ini ya. Nah, sekarang kita save, kita refresh dulu. Nah, tinggal 1. Sekarang kita tinggal meletakkan kontennya di sini. Jadi pertama kita hapus aja dulu ini bagi gambar obat ini. Kita hapus. Kemudian kan yang dia looping kan adalah postbox ini. Jadi for each-nya kita letakkan di sini. PHP for each contents as content misalkan. Kemudian kita tutup. Dan kemudian kan ini kurung kurawalnya tentunya ada pasangannya. Pasangannya ada di bawah sendiri, di bawah div kelas postbox. Sini. Nantinya karena yang di looping adalah div postbox itu. Jadi bagian div yang ini akan di looping sesuai dengan jumlah konten, kan gitu ya. Nah, sekarang kita ganti dulu judul kontennya. Kan judul kontennya tadi di sini ya. Free website template. Kita lihat di browser, free website template. Jadi ini kita ganti free website template ini menjadi judul konten. Echo konten, nama fieldnya, judul. Saya lupa sini. Judul konten ini ya, judul konten. Judul konten. Kemudian ini pada bagian grafik illustration-nya kita hapus. Kita ganti dengan nama penulis. Echo konten penulis. Dan kemudian pada bagian isi kontennya kita isikan isi konten. Jadi kita hapus P. Nah, P echo konten isi. Nah, di sini kan juga ada bagian 123 komen. Nah, kita hapus saja karena di sini kita tidak menyediakan komentar. Kalau Anda nanti bikin aplikasi ya harusnya ada gitu kan. Nah, ini kan untuk tanggalnya. Di sini ada field tanggal nggak ya? Oh, ada. Ya, kita hapus dan kemudian kita ganti dengan yang baru. Sebentar. Gitu ya. Kita refresh aja dulu. Sorry, untuk komennya biarkan aja di sini, biar kelihatan ada isinya di sini. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti, misalkan di sini PHP echo date. Nah,
Di sini saya menggunakan format date agar bisa tampil seperti yang ada di template-nya. Jadi ini Oktober bulannya, kemudian tahunnya gitu ya. Jadi di sini pakai format date, kemudian month, kemudian years kan gitu ya. Month ini pakai M yang besar karena dengan penamaan bulan ya. Years kalau Y-nya besar berarti dia ditampilkan 4 digit untuk tahunnya. Kemudian koma str to time. Kemudian di sini kita ambil data dari database-nya. Konten. Di sini kan tanggal. Kita simpan, kita cek dulu di browser, kita refresh browsernya. Nah, Juli 2014. Juli 2014. Nah, tinggal sekarang tanggalnya. Tanggalnya juga sama di sini. Perhatikan PHP echo date. Kan yang ditampilkan cuma harinya doang, tanggalnya doang, berarti ya D kecil, kemudian str to time, kemudian data tanggal dari database, konten, nama fieldnya tanggal. Oke, kita save, kita refresh browsernya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya di sini tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada di database. Kemudian judulnya juga sama. Kemudian autornya atau penulisnya, dan kemudian di sini isi kontennya. Di sini kan ada 4 data ya. Di sini juga pastinya ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang misalkan di sini kita akan menampilkan satu konten, menampilkan beberapa konten sesuai dengan kategorinya. Seperti apa? Ya, caranya seperti ini. Jadi nanti ketika kita mengklik pemrograman web, ini kontennya akan berubah konten pemrograman web. Kalau dia klik pemrograman Java, berarti kontennya berubah menjadi pemrograman Java. Gitu. Caranya adalah seperti ini. Kita tambahkan dulu function baru di controllernya. Misalkan di sini public function kategori. Jadi halaman kategori, halaman untuk menampilkan konten per kategori kita tampung di function kategori. Kita butuh satu parameter. Misalkan di sini kan kita butuh ID. Nah, sebelumnya kita akan mengecek dulu apakah kategori yang dikirimkan itu terdaftar di database apa tidak. Kalau tidak, berarti kita tampilkan halaman kosong. Oke, caranya seperti ini. Cek sama dengan this my model get kategori where kode kategori sama dengan ID. Nah, ID-nya ini mengambil dari parameter. Jadi disesuaikan ya. Kemudian cek ini if kita manfaatkan query result, cek num rows. Kalau jumlah row-nya lebih dari 0, artinya isinya ada kategori itu. Dia akan ditampilkan di sini data. Selain itu, maka ditampilkan halaman kosong atau halaman not found. So 404. So 404 ini bawaan kode ebetter ya, untuk memperlihatkan halaman not found. Oke, sekarang kita kembali ke sidebar.php. Kemudian untuk linknya, di sini kan tadi kita tampilkan judul kategorinya. Sekarang pada linknya kita tampilkan kode kategorinya. Echo base URL. Fungsinya tadi apa? Controllernya. Index.php /web/kategori slash apa nih? Sorry, kita rapikan dulu. Kode kategori kan gitu ya, kita copy aja biar cepet. Kita copy, kita pastekan di sini. Tapi nama fieldnya kita ganti menjadi kode kategori, bukan judul kategori. Kode kategori. Kita save. Kemudian kita refresh browsernya.
sekarang kita bisa lihat di sini tidak ada perubahan apa-apa, tapi untuk linknya sudah terisi dengan kode kategorinya menuju link web / kategori kemudian / kode kategorinya. Oke, kita buka di new tab. Nah, sorry. Oh, ini kok error ya. Di function kategorinya ada error, yaitu call to undefined method. Nah, metode yang dipanggil nggak ada, metode numero nggak ada, karena di sini kita kembali ke controller web.php. Bukan numero ya, di sini numros, ada s-nya. Kita simpan, kita refresh browsernya. Nah, halaman kosong. Tapi ini maksudnya halaman 404-nya, karena ini memang nggak ada kontennya di sini. Misalkan kita tandai dulu echo konten ada gitu ya, konten ada. Kita save, kita refresh browsernya. Nah, konten ada. Ketika kode kategorinya dirubah di sini, misalkan kita ngawur ya, 100 gitu kan, nggak ada kategori 100 di sini. Adanya kan kalau kita lihat di tabel kategori kan cuma ada kategori 1, 2, 3. Misalkan di sini kita parameternya kita set menjadi 100. Nah, akan ditampilkan halaman node phone menggunakan kode show 404. Oke, kalau sudah ada, sekarang kita kembali ke controller web.php. Sekarang kita tampilkan kontennya. Karena karakteristiknya sama dengan index.php, hanya saja berbeda kategori, jadi kita copy aja yang ada di index.php. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita rapikan dulu kodenya. Nah, perbedaannya kan cuma pada kontennya, berarti kita tambahkan di sini get content where kode kategori sama dengan ID. Ingat, ID-nya ini mengambil dari parameternya. Kemudian kita refresh browsernya. Sorry, ini kode kategorinya kita kembalikan lagi menjadi /1. Jadi kode kategorinya 1. Nah, tutorial pemrograman web. Nah, ya, ketika kita mengakses kategori pemrograman C#, ya kontennya menjadi tutorial pemrograman C# dan MySQL. Ya, ini kan kontennya konten C#, kategori C# ya. Untuk Java juga sama. Tutorial pemrograman Java part 1. Nah, sudah paham ya? Jadi untuk kembali ke home, Anda bisa setting di sini linknya. Cukup mudah ya. Kita kembali ke halaman home di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 konten, dan misalkan ini kontennya semuanya ada isinya panjang-panjang di sini. Nah, itu kan kalau kontennya banyak, misalkan ada 100 konten, nah kita akan melihatnya scroll sampai ke bawah kan. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan teknik pagination, dan pagination itu sudah disediakan di kode editor, tinggal pakai. Dan kemudian misalkan di sini kontennya ada banyak, misalkan satu halaman, satu buku gitu, satu lembar. Kalau VS kita masukkan dalam konten, kan ini bisa menjadi banyak ya di sini. Nah, untuk membatasi penampilan konten itu kita bisa pakai helper text, yaitu tepatnya function kalau nggak salah function word limiter. Jadi di limit berapa karakter yang akan ditampilkan di browser gitu. Oke, saya rasa cukup jelas dan semoga Anda mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.